2014 sampai 2021 atau 2022 ia dah di atas 1 triliun sebenarnya. Besar Pak sebenarnya ya. Kenapa tadi saya bilang progresnya pun sesuai dari yang awalnya kita sangat tertinggal di 2015, dari 2016 sangat tertinggal, kemudian 2019 kita berkembang, 2020 maju, 2021 maju, 2021 yang maju, 2020 masih berkembang. Ini kan memang sesuai dengan jumlah alokasi dana yang ditransfer ke daerah, termasuk daunnya di sini. Kita cek tadi bahwa sebelumnya dana desa diberikan ke desa berdasarkan kasihan, kalau sekali kasihan maksudnya kayak desa yang sangat tertinggal diberi insentif lebih. Nah, apa akibatnya? Pada saat diberi insentif lebih, si desa-desa tidak mau naik status kok, bertahan untuk di ketertinggalannya atau sangat tertinggal atau tertinggal karena ada sejumlah dana di sini. Dan sejak 2021, 2022 sekarang ini berubah. Desa-desa yang berkinerja atau misal OPD-OPD yang berkinerja baik, kinerja itu misalnya dia tak asas dalam pelaporan transparansi keuangan, kemudian ada pendapatan asli desa, ia akan diberi insentif lebih ratusan juta lah misalnya ini 130, 140 juta. Dan ia sepikir baik Bapak Ibu sekalian ini, dan sangat baik daripada nanti Bapak Ibu sekalian yang di kecamatan Latar ini susah mengadvokasi desa untuk menaikkan statusnya. Jadi mereka berupaya untuk Pak kami seperti itu aja, nanti kami kan dapat dana. Padahal tidak, sekarang dibalik oleh pemerintah karena memang tidak bagus juga kalau kita membangun dengan mental yang terbelakang atau pengen mundur terus. Dana memang berkurang, efek pandemi, tetapi skenario pemerintah memang tadi dibilang, saya tidak tahu apakah karena politik kalau BPK bilang atau memang itu program Jokowi, tidak juga undang-undang desa secara keseluruhan dan kontinu. Tetapi siap-siap kita bahwa dana desa skenario-nya turun, akan trennya turun. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri Bapak, ia tahun 2020, sebelah kanannya 2021. Kalau kita lihat bahwa kategorinya tadi yang saya bilang bahwa desa kita trennya bagus gitu, naik. Cuman tadi hambatannya di awal memang desa-desa tidak mau naik statusnya. Dan setelah 2021 mungkin saya pikir trennya akan berubah. Desa-desa akan memaksa dirinya untuk naik status karena menjadi bagian untuk yang diberi insentif. 4% dari dana desa untuk yang prestasi. Kita lihat di 2020 status kita udah maju sebenarnya. Kemudian 2021 maju, tapi level desanya yang maju lebih banyak. Kalau yang maju di tahun 2020 kan hanya 7 titik. Tertinggal masih 1 yang 2020 ini. Nah yang ini dah lewat gitu. Yang tertinggal udah dari desa. Kan kita merasakan ya kalau ke kampung udah lagi lecet. Paling apa misalnya jalan-jalan 30 cm itu masih oke kalau misalnya tidak tumbang gitu ya. Atau kalau musim lecet susah gitu kalau ke kampung. Tapi sekarang udah secara infrastruktur udah oke. Jadi maju ya maksudnya apa? Nah pertanyaannya maju ini maksudnya apa? Lanjut Pak. Kalau maju ya, lanjut Pak. Nah, atau saya bicara situ dulu, Bapak Ibu lihat yang tertinggal yang merah ya Pak. Tahun 2016 masih 100 lebih biasanya, berarti di atas 50%. Kemudian Mandiri 0, maju hanya 8. Karena desanya pengen Pak kami pengen insentif dari ketertinggalan, jadi dirubah. Kemudian Bapak Ibu lihat di 2021
Iya kan kelihatan Mbak dari grafisnya bahwa yang tertinggal yang merahnya 0. Memang tidak ada yang tertinggal. Indikatornya tadi 3 tadi saya bilang, ada sosial, ekonomi dan lingkungan. Terus kemudian yang mandirinya naik 65, yang awalnya 0. Logis dengan dana yang 1 triliun tadi saya sampaikan. Kalau tidak naik atau tidak berubah, tadi tanya juga Pak gitu, ada HP, tidak naik atau performa kinerja desanya tidak oke, kan mungkin kami juga disalahkan atau dinas teknis juga disalahkan. Tapi bagi saya itu merupakan raport yang bagus seperti dan potensi. Nah, saya masuk ke maju kategori tadi saya bilang agregat desa itu maju. Kan ada yang berkembang, maju, mandiri, digabung Pak. Jadi agregatnya memain bola kan ada agregat kita maju. Nah majunya apa catatannya? Lanjut Pak. Lanjut aja. Sebentar. Oke. Atau yang baliknya tadi Pak. Bukan yang tadi yang sebentar. Maju ya Bapak Ibu sekalian. Desanya IKS-nya kalau di Sambasnya yang sosial itu misalnya pendidikan kesehatan. Udah oke sebenarnya. Raportnya sekitar 7 atau 8 banyak. Yang lemah, yes, ekonomi sebenarnya ngelingkan dengan Pak Yudi tadi bilang Pak Bupati, kita itu ekonomi Pak Bupati minta ekonomi itu digenjot. Nggak tahunya memang konsisten ekonomi kita dari tahun 2015 saya lihat Pak Deno coba lihatkan yang data seriesnya dari 2015 yang ada lanjut dan biar Bapak Ibu lihat lanjut. Jadi sejak 2015 sampai 2021 ekonominya tetap di bawah Pak. Jadi udah maju sebenarnya kategori desa-desa kita, tetapi ekonomi di bawah. Yang lingkungannya oke, yang sosialnya oke, pendidikan kesehatan oke, lingkungan oke, kemudian yang ekonomi yang bermasalah. Nah makanya saya bilang sebenarnya desa-desa 163 desa, kalau kami kan bicara desa semua dia masalahnya di ekonomi, potensinya ada tapi tidak bergerak Pak. Ada di kampungnya potensinya. Misalnya yang punya keladi, ada dia punya keladi tapi tidak bisa dijual ataupun bisa dijual hanya mentah, rendah artinya nilainya masih. Ada potensi alamnya yang indah, yang bagus, tidak terkelola dengan baik misalnya. Untuk wisatanya orang tidak mau datang ke sini karena tidak dikelola atau tidak bisa menarik orang untuk datang. Ada Pak yang bagus sebenarnya, ada yang bagus. Sejiram misalnya Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu, dia kan programnya Tol Langit dengan internet desa. Nak tahu PADES-nya pendapatan asli desanya, dia ratusan juta per bulan Pak. Nah bisa dibayangkan kan, tetapi tidak cukup hanya sejiram aja. Yang lainnya bagaimana yang menjadi perhatian kita bersama Pak. Lanjut Pak Reno. Ini menjadi perhatian. Jadi tadi saya stressing bahwa memang kita bermasalah dengan ekonomi. Desanya pun dia juga, kabupatennya pun dia juga sama. Kalau desanya dia berarti kabupatennya sama, kan senada. Contoh ekonomi yang harus diintervensi apa ya kan Bapak Ibu bertanya. Sudah sederhana aja. Sebenarnya fungsi-fungsi pasar yang harus ada, kan? Karena pasarnya sih kan. Kemudian untuk logistik Pak, sekarang kan kita belanja online di rumah ya, kita bisa belanja lewat Shopee dan macam. Ada aja pos-pos seperti ini, ia menjadi bagian. Drilling misalnya saya nyebut merek ya, ia menjadi pelayanan perbankan. Ia sudah menjadi indikator penentu untuk desanya naik status dan bisa mendorong desanya lebih berdaya. Kalau tidak ada masih ada alamat susah desanya berkembang. Kalau bicara ekonomi, belum yang lain lah Pak, misalnya simpan pinjam segala macam. Dan usaha-usaha desa berarti internet kan menjadi syarat. Internet menjadi syarat
bagaimana kita menyambungkan antara potensi yang ada terus sampai ke pasar luas, masyarakat luas. Sekarang kita tidak senang belanja, tokonya di mana kita tidak tahu, yang penting barangnya datang. Sama kayak dalam bayangan saya, kalau Sambas punya lokal pasar, APK namanya toko ya Sambas atau Shopee Sambas, tapi isinya dari produk-produk unggulan di desa, bagi saya ini sangat menantang gitu. Kalau kita bisa realisasikan APK produk, APK misalnya jasa lingkungan, kayak misalnya pariwisata, ya kan luar biasa kan temanya ekonomi tadi isunya. Berarti ini belum digarap dengan baik. Kolaborasi tadi saya bilang, misalnya memprakteknya di Sijang ada dodol, tapi hanya sebatas kemampuan desa. Bagaimana ini gelingkannya dengan standarisasi produk, nanti dia masuk di swalayan, Maret atau HP, kan ini belum Pak, Bu ini kali lah kalau banyak saya. Nah isunya kan menjadi penting, kita mau produk-produk di Kabupaten Sambas, desa-desa itu menjadi masuk lokal pasar, atau hanya mereka berjual sendiri. Saya pikir lemah nanti. Berarti ada cara ya, kolaborasi. Jadi bukan hanya dinas PMD aja, tapi dinas Kemendak terlibat terkait sertifikasi, kemudian dinas kesehatan dengan sertifikasi halalnya, kemudian upaya kebijakan Pemda kita terkait dengan memilihkan dengan pasar-pasar yang open ya. Nah, ya seperti itu. Iya, salah satu contoh. Lanjut Pak. Lanjut ya. Karena saya bicara ekonomi ya Pak, biar tidak panjang waktu ini. Lanjut Pak. Nah, tadi saya bilang kenapa IKS itu sosial Pak, sosial pendidikan kesehatan. Berarti kalau di desa ada posyandu, ada PAUD, iya udah oke. IKE yang masalah kita bersama. Nah saya sebenarnya pengen sih apa yang diinginkan dikerjakan secara kolaboratif, ujungnya apa? Nanti OPD-nya masing-masing jalan, tapi nyate. Misal produk-produk beras, produk-produk lade kemarin yang disebutkan keladi sini saya, iya termasuk yang potensial jeruk, ini masuk lokal pasar ini kita kawal sampai mungkin kalau banyak seperti ini. Tapi kan tidak pernah kita kerjakan secara kolaboratif atau kita duduk satu desk. Gimana ujungnya kesini terus apa yang kurang-kurang ini belum. Kita hanya bicara menurut saya di dinas kami. Kami berkutat dengan bagaimana desanya punya produk, tapi tidak tersambung. Makanya potensinya ada, status maju dari potensi ada, tapi potensi ini tidak tergarap dengan baik dan tidak nyampai ke konsumen. Nah, ya, sama-sama lah. Kita bicara kan kolaborasi, bukan ini bilang. Lanjut. IKS itu dari sosial Pak. Sosial kami bicara banyak sih, kalau posyandu, stunting. Kemudian kalau kolaborasinya dengan OPD, teknologi sosial misalnya nakes kan bukan urusan desa ya. Perawat, dokter, segala macam. Tapi sederhana sih. Kalau perawat dokter sebenarnya punya jadwal aja, dia termasuk kategori checklistnya oke. Kan layanan sebenarnya. Jadi memang indikator-indikator di desa mandiri dia indikator ketersediaan dan akses. Kita belum bicara mutu Pak. Oh dia udah oke ke melayani penduduk sekitar. Kalau sakit tidak ada komplain, masyarakat oke, happy. Nah belum Pak. Pada saat udah ada layanan dia, checklistnya oke. Sederhana sedikit Pak, sederhana. Atau saya menyederhanakan daripada kita berpikir ketinggian. Lanjut PKS untuk PKE tadi saya sampaikan agak banyak itu yang cerita tadi. Bagaimana ada pasar rakyat desa Pak, akses perbankan, mungkin tadi berilih udah oke. Laku pandai dari BNI kalau di desa-desa ada oke. Terus bahaya latihan itu udah agak tinggi kalau bahaya latihan kan. Terus usaha kreatif desa tetap kita dorong Pak. Kami tadi apa isunya dana desa turun. Isunya dana desa turun bukan hanya karena pandemi, tapi mungkin skenario pemerintah. Kami kemandiriannya dibuat untuk harus dirancang, entrepreneurship harus dilakukan. Makanya kolaborasi kami mungkin lebih banyak nanti dengan Kemendak. Lanjut Pak. IKL-nya biasa Bapak Ibu sekalian mungkin lebih familiar terkait
Bagaimana kita memetakan ada peta rawan bencana, ini sederhana maksudnya, tapi tidak sederhana bagi desa. Dia tidak akan paham kalau tidak kita advokasi untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalah kalau ada bencana. Kan gitu. Nah kita bantu terus, bukan bantu terus dalam artian mereka tidak inovasi, tidak. Tapi memang ada kapasitas tidak bisa dimulai, kapasitas desa kita tetap nak kita OPD teknisnya tetap masuk sesuai dengan tusi. Kadang juga saya bingungnya kalau urusan desa sebenarnya di OPD Pemdes, padahal tidak juga OPD teknisnya pengampu. Kalau PAUD desa ya Pak penuh sebenarnya. Saya lihat usulan-usulan dari desa yang dia PAUD sebenarnya bukan urusan kabupaten, tapi urusan kabupaten adalah meyakinkan bahwa PAUD ini terlaksana secara bermutu. Berarti intervensinya terkait dengan pengajar, diberi pelatihan pengajarnya. Tapi kalau APE, bangunan segala macam ya desa, kewenangan desa, karena sudah dibagi seperti itu. Sama juga dengan posyandu, posyandu, semuanya mereka siapkan, tapi kualitas dan mutu tetap Pemda yang tanggung jawab. Iya lanjut Pak. Nah, kemiskinan Pak, tadi kita tinggalkan Pak desa, sudah selesai. Kemiskinan,